wanita muda di kota ini tiba-tiba hamil bersamaan, dan waktu hamil adalah hari yang sama. Tepat 30 hari yang lalu, ada pesta di kota, tapi saat jam 10 pagi, semua orang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Bahkan binatang juga ikut pingsan. Kota yang tadinya masih ramai, tiba-tiba hening sesaat. Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kota itu, seorang polisi bersenjata lengkap, badannya juga diikat tali. Saat dia jalan ngak lama, tiba-tiba dia pingsan juga. Ada yang kira itu udara racun, tapi ruang lingkup zat misterius itu sangat tetap, tidak akan hanyut terbawa angin. Setelah periksa, napasnya stabil dan denyut nadinya normal. Hanya tidak sadar sementara. Ketika semua orang bingung, ternak di ladang tiba-tiba bangun. Warga di kota itu juga terbangun. Dokter, Ajie segera bergegas pulang, karena istrinya ada di dalam juga. Kemudian, tentara melakukan desinfeksi dan pemeriksaan. Selain permasalahan yang tiba-tiba pingsan, tidak ada hal aneh lain lagi di kota tersebut. Ketika semua orang memikirkan kejadian misterius ini, tidak lama kemudian, wanita muda di kota ini menemukan bahwa dirinya hamil, dan waktu hamilnya tepat di hari pingsan bersamaan. Dalamnya juga termasuk istrinya Ajie. Semua orang khawatir janin ini cacat. Semuanya serentak mau operasi, tapi saat malam hari, wanita hamil memiliki mimpi aneh yang sama. Keesokannya hal aneh pun terjadi. Mereka serentak mau lahir anak ini, karena hamil di hari yang sama. Jadi hari kelahirannya juga di hari yang sama. 10 bulan kemudian, sejumlah dokter dan perawat datang ke kota, membangun ruang sementara di gudang. Segera bayi-bayi misterius ini akan lahir. Tapi sayangnya salah satu dari mereka meninggal karena distosia. Perawat, Nana diam-diam sembunyikan anak ini. Setelah periksa, Ajie dan Nana menemukan anak-anak ini punya gen yang identik. Dan saat mereka tumbuh dewasa, kota muncul kejadian aneh lagi. Gadis kecil yang lucu ini sedang memanipulasi otak ibunya. Samping ada panci sup panas. Di bawah kendali gadis itu, ibu meletakkan tangannya tanpa terkendali. Dan dalam kota itu, ada banyak orang aneh seperti itu. Setahun yang lalu, warga dalam kota ini tiba-tiba pingsan bersamaan selama 6 jam. Dokter dan ilmuwan juga nggak bisa jelasin kejadian aneh ini. Lalu 30 hari kemudian, wanita dalam kota itu hamil bersamaan, dan lahir bayi aneh ini. Di rumah sakit, Ajie berulang kali tanya tentang luka bakar istrinya. Saat dia mau bicara, dia dikendali lagi. Keesokannya, karena sedih dia datang ke sungai sendirian. Pada saat yang sama gadis di rumah, tiba-tiba buka matanya. Kali ini wanita langsung loncat ke bawah. Sejak itu kota mulai terjadi hal aneh lagi. Dan sebelum korban meninggal, mereka ada melakukan kontak dengan anak-anak ini. Semua orang tahu, pasti anak-anak ini yang lakuin. Tapi nggak ada bukti. Ahli biologi, Nana datang ke kota. Mulai periksa hal ini. Gadis yang berkepala adalah anak dari Ajie, Xiao Mei. Hari ini sekolah mengatur periksa mata. Dokter tidak sengaja ambil obat tetes mata yang salah. Orang aneh berteriak kesakitan. Teman-teman di luarnya merasakan bahaya pada saat yang sama. Berdasarkan usia yang semakin tambah, sinar cahaya Xiao Mei dari warna hijau berubah jadi warna merah. Hanya lihat dokter tak terkendali. Tidak henti tetes obat matanya. Guru tidak mau anak-anak ini berada di sekolah lagi. Jadi bentuk kelas terpisah untuk mereka. Ajie menemukan bahwa anak-anak ini, keduanya berpasangan. Tapi David yang berada di barisan terakhir, malah sendirian terus. Dia tiba-tiba ingat, saat wanita lahir di hari yang sama, ada satu anak yang meninggal dan diurus oleh Nana. Jadi dia pergi cari Nana. Ternyata tidak hanya kota mereka yang melahirkan orang aneh. Beberapa tahun yang lalu di daerah terpencil di seluruh dunia, juga terjadi hal aneh ini. Dan acara kehamilan massal. Setelah periksa, mereka menemukan orang-orang aneh ini bisa baca pikiran manusia, sehingga bisa memanipulasinya. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka, yaitu bangun firewall di pikiran kita. Sembunyiin pikiran asli kita. Saat pulang rumah, Xiao Mei kasih tahu Ajie, mereka semua mau pindah ke gudang di luar kota. Tambak jitu telah membidik ke arah gadis lucu ini. Saat dia mau tarik pelatuknya, tiba-tiba belakangnya, ada 4 anak yang sama besar. Ini adalah sekelompok alien kelas tinggi. Mereka bisa baca pikiran manusia, lalu memanipulasi otak manusia. Mereka datang kali ini untuk rebut bumi dari manusia. Saat yang sama Nana menerima berita, di kota lain juga ada kedatangan orang aneh, dan telah diledakkan oleh tentara. Karena manusia tidak berdaya, dia bujuk Ajie segera pergi. Tapi Ajie malah ke gudang. Dia bujuk orang aneh untuk hentikan. Tapi mereka tidak menghargai. Sebaliknya, mulai menyerang pikiran Ajie. Saat ini laut melintas di benak Ajie. Tanpa diduga dapat mencegah gadis itu untuk menyerang pikirannya. Dia segera bergegas ke laboratorium, menyiapkan bahan peledak yang disiapkan sebelumnya. Tampaknya selama tidak memikirkan bom, sekumpulan orang aneh ini tidak akan tahu. Sisi lain polisi sudah mengepung di luar gudang. Saat mereka berkontakan dengan orang aneh, otak segera dimanipulasi, mulai saling membunuh. Saat Ajie sampai, mayat sudah ada di mana-mana. Dia diam-diam mulai hitungan mundur ke bahan peledak, tapi tetap khawatir, membuat sekumpulan orang ini curiga. Gadis Mekoba baca pikirannya, tapi yang dia lihat tetap sebuah tembok. Semuanya berdiri, mulai menyerang bersamaan. Momen penting, ibunya David masuk diam-diam. Karena dia merasa, anaknya bukan hewan berdarah dingin tanpa perasaan. Gadis yang kesal ini,
mulai menyerang ibunya. Ngak-ngangka David langsung dorong gadis ini. Ibunya cepat bawa David keluar. Dan firewall Ajie mulai sedikit hancur. Akhirnya mereka lihat jelas pikiran yang disembunyikan Ajie. Tapi sudah telat. Sekumpulan makhluk menggerikan ini akhirnya termusnahkan. Lalu wanita ini bawa David melarikan diri. Ternyata pasangan David adalah bayi yang meninggal itu. Dia sangat merindukan dia. Saat David punya perasaan yang sama dengan manusia, dia udah bukanlah alien yang berdarah dingin lagi. Setiap penyerangan, dia tidak pernah ikut. Seperti yang dikatakan Ajie, jika tidak memiliki perasaan yang paling mendasar, walaupun punya kemampuan di luar manusia, juga Ngak bisa disebut makhluk yang kelas tinggi. Karena keberadaan perasaan, sehingga makhluk hidup bisa memiliki suhu